Mengacu surat edaran Bupati Pulang Pisau bernomor 660/117 DPPK UKM 5/2020 tanggal 18 Mei 2020, maka Bupati menghimbau untuk aktivitas pasar dibatasi dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Sementara guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Pulang Pisau untuk sementara tidak diperkenankan pedagang dari luar masuk wilayah Pulang Pisau, baik bagi pengendara pasar harian, mingguan, dan keliling. Guna melaksanakan surat ini, Bupati minta bagian pengawasan lapangan melakukan penjagaan 24 jam. Mengumpulkan orang banyak seperti pasar itu juga harus terkontrol, termonitor dengan baik. Nah, salah satunya adalah saya kira kita mengupayakan untuk melakukan pencegahan. Ya, ini juga mendekati Idul Fitri. Saya kira semua masyarakat yang memiliki keinginan untuk mempersiapkan Idul Fitri. Saya kira kalau pedagang, kita dari pedagang kita di sini juga ada. Kita hanya mengantisipasi, menjaga. Makanya pengamanan juga kita laksanakan kan menjelang Lebaran ini 24 jam, ya, supaya jangan sampai kita bukan kecolongan namanya, kita menghindari adanya muncul kasus-kasus baru, ya, yang sifatnya datang dari luar, ya. Kalau dari dalam kan bisa kita petakan, tapi kalau misalnya kasusnya dari luar, nah ini kita tidak bisa memprediksinya, karena kan sifatnya kalau pedagang dari luar itu berpindah-pindah, ya kan, berpindah-pindah. Di mana ada pasar, hari pasar dia akan kejar ke sana. Nah, jadi makanya melalui edaran itu kita berharap bahwa ini bisa kita kontrol, kita jaga supaya wabah virus di Pulang Pisau ini penyebarannya bisa tekan. Kepada semua pihak, Bupati mengharapkan kerja keras dan saling memahami untuk tidak memberikan ruang terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Pulang Pisau yang saat ini telah berada pada posisi yang makin membaik kasus pasien coronavirus. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun lalu membuat pengalaman tersendiri bagi Kalimantan Tengah di dalam upaya penanganan di lapangan agar tidak terulang kembali. Karhutla tahun lalu menjadikan kepahitan bagi bangsa Indonesia sebab dampak yang ditimbulkan bukan saja skala nasional atau Kalteng, namun negara tetangga juga terkena dampak tersebut. Guna mengantisipasi terjadinya hal serupa, mengingat Juni-Juli adalah musim kemarau, maka Gubernur dan Bupati melaksanakan Vikon bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Rapat hari ini adalah juga rapat persiapan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kita di bulan Juni ya, Juni-Juli ini sudah masuk pada musim kemarau, sehingga melalui rakor koordinasi melalui Vikon tadi yang digagas oleh Kementerian LHK, dipimpin oleh Pak Sekjennya, dalam rangka untuk mengecek kesiapan, mengkoordinasikan kesiapan daerah di masing-masing wilayah, bagaimana dalam rangka mitigasi, dan bagaimana dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran nanti kesiapsiagannya betul-betul dilihat, ya, dicek semuanya, dan koordinasi yang penting. Saya kira itu tadi yang disampaikan. Bupati berharap melalui pembahasan bersama ini akan menghasilkan langkah strategis dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, khususnya menghadapi musim kemarau Juni-Juli 2020 mendatang. Berita berikutnya berasal dari Pasar Patanak, Kabupaten Pulang Pisau sebagai pasar area harian di wilayah ini. Sejumlah pedagang yang ada di lokasi Pasar Patanak mengadukan kondisi pasar harian yang sepi pembeli akibat hari normal. Hal tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Pulang Pisau saat mengunjungi ke pasar harian belum lama ini. Beberapa pedagang berharap kepada wakil rakyat segera memberikan solusi dengan cara melarang berdirinya pasar dadakan yang ada di depan Telkom.
Bukan lain orang Pulang Pisau, asli orang Pulang Pisau, orang luar dari Pulang Pisau, orang Kapuas. Kan kita jaga-jaga, soalnya kita nggak tahu kan. Soalnya orang luar dari Pulang Pisau. Oke. Ibu siapa, Bu? Hah? Ibu siapa? Ibu Istiqomah. Istiqomah. Sini loh pasarnya kok sepi toh. Iya. Memang bapaknya sudah usul berapa kali ke situ. Usulannya apa, Bu? Ya supaya pasarnya ini supaya jangan dua, di sana kan ada toh. Tuh di anu itu. Jadi kan maunya itu jadi satu pasar sini, sana itu kan lain tanah Pemda. Oh, kalau begitu nanti kita coba koordinasikan dengan Disperindak Kabupaten agar semuanya masuk di sini ya. Berarti ada di depan pasarnya. Coba nanti saya koordinasikan dengan dinas terkait di Perindakop seperti apa biar sini biar ramai juga kan, ini punya Pemda kan di sini. Ribai juga akan meninjau keberadaan pasar dadakan yang dimaksud pedagang tersebut agar dirinya bisa memberikan gambaran kepada pemerintah terkait upaya solusi terbaik dalam penanganan dan penyelesaian tersebut. Memasuki hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, seluruh ASN dan tenaga honorer diwajibkan melakukan absensi manual yang disediakan BKPP Pulang Pisau. Upaya ini dilakukan BKPP menindaklanjuti surat edaran Bupati bahwa cuti bersama Idul Fitri tidak diperpanjang, sehingga wajib dilakukan absensi agar tercermin kondisi kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemkab Pulang Pisau. Menurut PJ Sekda Pulang Pisau Syarifuddin bahwa untuk menjabat eselon 2 dan 3 wajib absensi manual di kantor BKPP. Ya, pasca libur Hari Raya Idul Fitri sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati yang telah kami sampaikan OPD bahwa hari ini tanggal 26 dan 27 kami akan melakukan absensi manual bagi pejabat eselon 2, eselon 3. Nah, untuk eselon 4 ke bawah itu kami tuliskan OPD yang melakukan absensi. Untuk eselon 2 dan 3 BKPP yang punya tanggung jawab. Karena kenapa? Sebagaimana surat edaran itu, kami ingin paling tidak bisa memantau kehadiran teman-teman sebagaimana yang diinginkan oleh pimpinan. Karena tidak ada lagi penambahan cuti, tidak ada lagi penambahan libur. Nah, untuk penambahan libur nanti sebagaimana surat edaran yang kami sampaikan akan dikamulasikan pada akhir Desember nanti. Selain eselon 2 dan 3 yang melakukan absensi manual di kantor BKPP, tenaga honorer dan tenaga lainnya juga melakukan absensi manual yang dikoordinir oleh kepala dinas di dinas masing-masing sebagai upaya absensi manual yang dimaksud. Berita terakhir, sidang paripurna anggota DPRD yang digelar beberapa hari lalu menghasilkan sebuah keputusan dari jawaban LKPJ Bupati Pulang Pisau untuk masa pekerjaan 2019 disimpulkan di Gedung Paripurna Dewan. Beberapa juru bicara dan kesimpulan bahwa tim LKPJ Pansus yang diketahui oleh Sob Yopi Satyati memberikan dua alternatif ataupun dua gambaran bahwa pemerintah hendaknya segera melakukan definitif pejabat sekda. Minimnya pendapatan asli daerah yang digali oleh dinas terkait, Dewan juga menghendaki hal tersebut dilakukan pemecahan dari bidang yang masing-masing dilakukan. Kami apresiasi untuk kinerja dari Bupati selama 1 tahun di 2019. Banyak yang bagus lah, yang memuaskan, yang sangat memuaskan banyak. Tetapi ada juga beberapa catatan dan rekomendasi dari kita. Yang pertama itu mengenai PJ Sekda, karena itu sangat terkait dengan jalannya pemerintahan. Yang kedua itu mengenai PAD. PAD kami minta catatan di sini untuk dipecah lah, yang mengelola keuangan dan mengelola PAD itu dipisah, dipecah. Itu salah satu poin dari LKPJ kami. Setelah dua poin tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, tentunya kinerja pemerintah juga akan semakin lancar dalam rangka memberikan solusi terbaik untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau di tahun-tahun mendatang.